Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hillazi an amana bi ni'matil iman wal islam wa nusalli wa nusallimu ala khairil anam sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Video kali ini kita akan membahas tentang seorang wanita yang sangat agung sejagat raya. Tidak ada yang bisa menandinginya. Dia adalah sosok wanita yang mulia dan juga menjadi istri dari baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dia adalah Sayyidina Khadijah binti Khuwailid, sosok wanita teragung sejagat raya. Islam sebagai agama yang sempurna sangat menjunjung tinggi harkat dan martabat perempuan. Jauh sebelum munculnya isu tentang kesamaan gender dan hak-hak perempuan, Islam telah lebih dahulu memposisikan kedudukan seorang perempuan pada kedudukan yang mulia. Dalam peradaban Yunani, Romawi, India, Yahudi, dan Arab jahiliyah pada masa itu, perempuan dipandang hanya sebagai bakteri yang tidak layak untuk sekedar hidup. Bahkan, dalam peradaban barat modern sekalipun, kaum perempuan hanya dijadikan sebagai komoditas dan tidak sedikit dijadikan sebagai pelampiasan nafsu semata. Sebelum Islam datang, masyarakat Arab jahiliyah dalam keadaan rusak, di mana hati manusia telah membuta, jiwanya merana, penyembah patung-patung dan berhala, serta Rasulullah sendiri telah menyaksikan manusia merendahkan martabat kemanusiaannya. Melihat manusia yang menggemari minuman keras, bahkan di luar batas kewajaran, hingga menyaksikan adat kebiasaan buruk, kebodohan, kenistaan merata, sehingga manusia benar-benar membutuhkan pertolongan untuk keluar dari kesengsaraan, penderitaan, dan penindasan pada saat itu. Islam hadir untuk mengangkat kedudukan masyarakat yang hina pada zaman jahiliyah menjadi mulia dan terhormat. Perjuangan Nabi dalam menjalankan dakwah tidak menemui jalan yang mulus. Hanya banyak rintangan dan cobaan yang dihadapi oleh beliau dalam proses tersebut. Pada saat setelah datangnya Islam, masing-masing kabilah sedang berkonflik. Dengan kedatangan Rasulullah, mampu menyatukan mereka dan menjadikan mereka umat yang besar. Meskipun mendapat tantangan, ancaman, bahkan siksaan yang sangat keji dari orang-orang Quraisy, menyebabkan mereka sangat menderita. Apapun dilakukan oleh kaum Quraisy untuk memperingatkan, menganiaya, bahkan menyiksa Rasul beserta kaum pengikutnya. Pada saat seperti inilah muncul seorang wanita yang agung sejagat raya, yang sangat berjasa dalam proses penyiaran agama Islam dan ikut berkontribusi dalam membantu Nabi Muhammad SAW dalam menjalankan misi dakwahnya. Wanita pilihan yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam kadarnya, bahwa wanita akan menjadi pendamping seorang utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang nantinya akan memperbaiki akhlak kaumnya dan mengangkat derajat kaumnya yang terjerumus dalam kesesatan. Wanita pertama yang masuk Islam, orang pertama yang salat bersama Rasul, wanita pertama yang mendapat jaminan masuk surga. Sosok wanita berpikiran matang, cerdas, pandai, menjaga kesuciannya dan terpandang. Dia adalah wanita paling agung sejagat raya dan sekaligus istri manusia paling agung sepanjang zaman. Sosok wanita hebat tersebut adalah Sayyidina Khadijah, istri pertama Nabi Muhammad SAW. Masing-masing ayahanda dan ibunya merupakan keturunan Quraisy. Pada tahun 575 ditinggalkan oleh ibunya dan menyusul 10 tahun kemudian oleh ayahandanya. Sayyidina Khadijah dan saudara-saudaranya mewarisi kekayaan keluarga. Sayyidina Khadijah memiliki saudara sepupu yang bernama Waraqah bin Naufal. Beliau merupakan salah satu dari Hanif di Mekah. Ia adalah kerabat dan keluarga Sayyidina Khadijah yang tertua. Ia besar di lingkungan keluarga yang mulia, sehingga beliau tumbuh menjadi seorang perempuan yang cerdas dan agung. Beliau dikenal sebagai seorang yang tangguh dan cerdik, dan memiliki perangai yang luhur. Karena itu, banyak lelaki
lelaki dari kaumnya menaruh simpati kepadanya. Di antara keutamaan-keutamaan Sayyidina Khadijah, yaitu merupakan istri pertama Rasulullah SAW yang selalu setia mendampingi Rasul dalam keadaan suka maupun duka. Sayyidina Khadijah juga merupakan perempuan yang mampu memberikan keturunan kepada beliau. Nabi Muhammad SAW tidak menikah dengan wanita lain selama Sayyidina Khadijah masih hidup, dan tidak pula memiliki budak wanita hingga Sayyidina Khadijah meninggal dunia. Beliau sangat merasa kehilangan saat kepergian Sayyidina Khadijah dari sisinya, karena dia merupakan pendamping hidup yang baik di mata Rasul. Sayyidina Khadijah rela mengorbankan hartanya untuk kepentingan beliau, sementara beliau sendiri mengambil alih perniagaannya. Dari beberapa sumber yang kami dapatkan bahwa Sayyidina Khadijah pernah beberapa kali menikah sebelum akhirnya menikah dengan baginda Nabi Muhammad SAW. Suami pertamanya adalah Abu Halah bin Jurarah At-Tamimi. Setelah meninggal, ia menikah lagi dengan Atik bin Abid bin Abdullah bin Umar bin Makjum. Kemudian menikah lagi dengan Nabi Muhammad SAW yang kala itu baru berusia 25 tahun, sedangkan usia Sayyidina Khadijah berusia 40 tahun, lebih tua 15 tahun dari Nabi. Sayyidina Khadijah merupakan manusia pertama yang memeluk agama Islam. Sebelum dia, tidak seorang pun laki-laki maupun perempuan yang meyakini Islam dan Nabi Muhammad SAW. Keistimewaan Sayyidina Khadijah sebagai istri Nabi. Sayyidina Khadijah adalah sosok perempuan yang tangguh, gigih, memiliki semangat juang tinggi, berwawasan luas, dan sangat religius. Beliau juga merupakan orang yang bersih dan suci. Kemuliaan seorang perempuan tidak hanya dilihat dari fisiknya, namun juga kebijaksanaan dan kejujurannya. Sosok Sayyidina Khadijah merupakan perempuan yang menggambarkan sosok perempuan yang agung, lemah lembut, namun tetap mandiri serta bijaksana. Bukti kebijaksanaan, kepintaran, dan kecerdikan Sayyidina Khadijah ketika menjatuhkan pilihannya kepada Nabi Muhammad SAW sebagai pendamping hidupnya pada saat itu. Nabi Muhammad SAW hanyalah laki-laki miskin, sementara dirinya adalah janda kaya dan memiliki kedudukan sosial yang tinggi. Banyak laki-laki yang ingin menjadikan Sayyidina Khadijah sebagai seorang istri, namun ditolak oleh beliau. Hal ini disebabkan karena kebanyakan dari mereka mempunyai motif yang negatif, yaitu bertujuan ingin menguasai harta benda milik Sayyidina Khadijah. Sebagaimana yang telah kita ketahui, ia hidup dengan kekayaan yang melimpah, dengan mengenakan pakaian pilihan dan perobatan mewah. Dan harta tersebut dia kelola dan diurus sendiri bersama ayahnya dan beberapa orang sanak familinya yang dapat dipercaya. Penolakan tersebut juga berdasarkan kebijaksanaan dan kematangan pemikirannya bahwa kesempurnaan jati diri seorang laki-laki lebih kepada kemuliaan hati dan kebaikan sifatnya. Sesungguhnya, Sayyidina Khadijah ingin mencari kepuasan dan kekayaan dalam bentuk lain, yakni kepuasan jiwa, kekayaan hati, dan kemuliaan akhlak. Semua itu tidak mungkin dimiliki secara sempurna oleh seorang selain Nabi Muhammad SAW. Pada dasarnya, Sayyidina Khadijah memilih Nabi Muhammad SAW bukan dengan perasaan hawa nafsu, melainkan memilih dengan hati dan dengan perasaan yang mendapatkan ilham. Sebenarnya, ia memilih untuk keabadian rumah tangganya. Dengan usianya yang sudah mencapai 40 tahun, Sayyidina Khadijah telah mencapai kematangan secara emosional. Dia bukan lagi seorang gadis yang emosional dan bukan pula orang tua yang renta, yang sudah tidak mampu berpikir sehat. Di pihak lain, Nabi Muhammad SAW tidak akan menerima tawaran Sayyidina Khadijah walaupun seandainya dia adalah wanita paling kaya di dunia, jika saja beliau tidak melihat wanita tersebut memiliki pemikiran matang dan bijaksana. Ia juga mendengar kesaksian dari kaumnya bahwa Sayyidina Khadijah wanita yang mulia, pandai menjaga kehormatan diri, suci, dan dari garis keturunan yang terpandang. Berdasarkan faktor-faktor itulah,
cinta Sayyidina Khadijah dan Muhammad bersatu dan berakhir di pelaminan. Nabi Muhammad SAW tidak pernah meleset ketika menebak kepribadian seorang Sayyidina Khadijah. Beliau menjadi sosok istri yang ideal dan pendukung yang setia. Kematangan secara sikap dan perilaku menjadi kunci utama yang mendorong Sayyidina Khadijah beriman kepada risalah Nabi Muhammad SAW dan menjadi pengikut dalam praktek keimanan dan ketaatan dalam ajaran Islam. Pada suatu ketika, Rasulullah SAW kembali ke rumah setelah mendapatkan wahyu yang disampaikan oleh malaikat Jibril tentang cara melaksanakan sholat. Baginda Nabi Muhammad SAW amat terguncang setelah menerima wahyu pertama itu. Namun, dengan cekatan, Sayyidina Khadijah memapah, menyelimuti, dan menenangkan goncangan psikologis Nabi Muhammad SAW. Ia merasa amat yakin apa yang menimpa suaminya adalah sebagai dari amanat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasul menceritakan pertemuannya dengan Jibril. Kemudian Sayyidina Khadijah berkata, "Tunjukkan kepadaku apa yang ditunjukkan Jibril kepadamu." Saat itu juga Rasul memperagakan dan mengajarkan cara salat kepadanya. Sayyidina Khadijah pun mengikuti gerakan tersebut dan salat bersama. Kemudian setelah selesai, Sayyidina Khadijah seraya berkata, "Aku bersaksi bahwa engkau adalah utusan Allah." Sosok Sayyidina Khadijah yang sangat mencintai suaminya dengan segenap perasaan, cinta kepada suami yang mulia dan mencerminkan setiap akhlak yang mulia. Membina rumah tangga sekian lama membuat Sayyidina Khadijah tahu betul bagaimana cara memanjakan Nabi Muhammad SAW. Beliau setiap saat selalu menyediakan setiap sarana yang dapat memberi ketenangan dan kesenangan pada suaminya. Sosok istri yang rela mengorbankan apapun, bahkan harta, emosi, perasaan kepada sang suami. Sayyidina Khadijah juga berusaha menyukai orang-orang yang menyukai suaminya. Ia sangat menghormati orang-orang yang suka kepada Muhammad, sehingga membuat hati suaminya sangat bahagia dan senang. Imam Ibnu Katsir rahimahullah menyebutkan beberapa keistimewaan Sayyidina Khadijah. Sayyidina Khadijah adalah wanita pertama yang dinikahi oleh Nabi Muhammad SAW. Menurut pendapat yang sahih, Sayyidina Khadijah adalah orang pertama yang beriman kepadanya. Hal-hal lain yang merupakan keistimewaan Sayyidina Khadijah sebagai orang pertama yang mengalami dan melakukannya antara lain: 1. Orang pertama yang sholat bersama Nabi Muhammad SAW. 2. Wanita pertama yang memberi keturunan pada Nabi Muhammad SAW. 3. Wanita pertama di antara istri-istri Nabi Muhammad SAW yang mendapat berita dijamin masuk ke dalam surga. 4. Orang pertama yang menerima ucapan salam dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. 5. Wanita pertama yang masuk kategori Siddiq. 6. Istri Nabi Muhammad SAW yang pertama meninggal dunia. 7. Orang pertama yang kuburannya dipersiapkan oleh Nabi Muhammad SAW. Imam Ad-Juhri rahimahullah berkata, Sayyidina Khadijah adalah orang pertama yang beriman kepada Allah ketika Rasulullah menerima risalah dari Allah dan sedang berjalan menuju rumahnya. Setiap pohon dan batu yang dilaluinya mengucapkan salam kepadanya. Setelah sampai dan bertemu Sayyidina Khadijah, beliau berkata, "Apa pendapatmu tentang mimpi yang pernah kuceritakan kepadamu? Sesungguhnya yang datang dalam mimpi yang pernah kuceritakan kepadamu itu adalah Jibril. Ia telah menampakkan dirinya kepadaku." Rasul menceritakan tentang wahyu yang diturunkan kepadanya. Kemudian Sayyidina Khadijah berkata, "Berbahagialah demi Allah. Allah tidak mungkin memperlakukanmu dengan buruk. Dia hanya menginginkan kebaikan untukmu. Terimalah apa yang disampaikan oleh Allah kepadamu. Sesungguhnya itu adalah kebenaran."
Sosok istri setia selalu bersama Nabi Muhammad SAW. Kesetiaan Sayyidina Khadijah sebagai seorang istri yang mendampingi Rasulullah baik dalam suka maupun duka, selalu ada dalam kedekapan Nabi Muhammad SAW ketika beliau merasa sedih, dan selalu menjadi yang terdepan dikala Rasulullah SAW dalam keadaan susah. Sayyidina Khadijah mendampingi sang suami hampir seperempat abad sepanjang hidupnya bersama Rasulullah SAW. Sayyidina Siti Khadijah begitu setia menyertai baginda dalam setiap peristiwa suka dan duka. Setiap kali suaminya ke Gua Hirah, ia pasti menyiapkan semua bekal dan keperluannya. Seandainya Rasulullah SAW agak lama tidak pulang, ia akan datang menjenguk untuk memastikan keselamatan sang suami. Sekiranya Rasulullah SAW kusuk bermunajat, beliau tinggal di rumah dengan sabar sehingga suaminya pulang. Apabila suaminya mengadu kesusahan serta berada dalam keadaan gelisah, sekuat diri ia menenteramkan dan menghibur hati suaminya sampai-sampai diliputi ketenangan. Setiap ancaman dan penganiayaan dihadapi bersama. Sayyidina Khadijah tampil mendampingi Rasulullah SAW dengan penuh kasih sayang, cinta, dan kelembutan. Wajahnya senantiasa membiaskan keceriaan dan bibirnya meluncurkan kata-kata jujur. Setiap kegundahan yang Rasulullah SAW lontarkan atas perlakuan orang-orang Quraisy selalu didengarkan oleh Sayyidina Khadijah dengan penuh perhatian, untuk kemudian dia memotivasi dan menguatkan hati Nabi Muhammad SAW. Bersama Rasulullah SAW, Sayyidina Khadijah turut menanggung kesulitan dan kesedihan, sehingga tidak jarang dia harus mengendapkan perasaan agar tidak terekspresikan pada muka dan mengganggu perasaan suaminya. Yang keluar adalah tutur kata yang lemah lembut sebagai penyejuk dan penawar hati. Sayyidina Khadijah adalah tempat berlindung bagi Rasulullah. Dari Sayyidina Khadijah beliau memperoleh keteduhan hati dan keceriaan wajah istrinya yang senantiasa menambah semangat dan kesabaran untuk terus berjuang menyebar luaskan agama Allah ke seluruh penjuru. Malah dalam banyak kegiatan pribadi Rasulullah SAW, Sayyidina Siti Khadijah dipastikan selalu ada bersama dan membantu baginda dari mulai hal kecil seperti menyediakan air untuk mengambil wudu. Kecintaan Sayyidina Khadijah bukanlah sekedar kecintaan kepada suami, sebaliknya yang jelas adalah berlandaskan keyakinan yang kuat tentang keesaan Allah. Segala pengorbanan untuk suaminya adalah ikhlas untuk mencari keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sayyidina Khadijah selalu menyertai Nabi Muhammad SAW dalam melaksanakan salat yang ditetapkan saat itu, yakni salat 2 rakaat di waktu pagi dan 2 rakaat di waktu malam. Saat itu, salat 5 waktu belum diwajibkan karena kewajibannya ditetapkan pada saat malam peristiwa Isra dan Mi'raj. Sayyidina Khadijah hanya melaksanakan salat 2 rakaat karena sampai ia meninggal, salat-salat 5 waktu dan ketentuannya belum diwahyukan. Jabir bin Abdullah berkata bahwa Rasulullah SAW pernah ditanya tentang perihal Sayyidina Khadijah yang meninggal sebelum ditetapkan sekian banyak kewajiban dan hukum agama. Rasulullah SAW menjawab, "Aku sedang melihatnya, sedang berada di tepi salah satu sungai surga, tepatnya di dalam sebuah rumah yang terbuat dari bambu atau mutiara yang tidak berisik dan tidak melelahkan." Rasulullah SAW pula ditanya tentang nasib Abu Talib. Apakah Rasulullah dapat membalas kebaikannya? Belum menjawab, "Aku mengeluarkan dari dalam kerak neraka hingga berada di permukaan." Alif Al-Kindi menjelaskan, "Sejak dulu aku bersahabat dengan Abbas bin Abdul Muttalib
Abbas sering datang ke Yaman untuk membeli minyak wangi dan menjualnya pada saat musim haji. Ketika aku dan Abbas berada di Mina, kemudian datang seorang lelaki yang sudah berusia matang. Ia berwudu dengan sempurna lalu salat. Selain laki-laki tersebut, ada seorang wanita yang langsung ikut berwudu dan salat. Kemudian datang seorang anak-anak yang sudah balik. Ia wudu lalu berdiri di samping laki-laki tersebut dan salat dengannya. Aku bertanya kepada Abbas, "Wahai Abbas, agama apa ini?" Abbas menjawab, "Itu adalah agama Muhammad bin Abdullah, keponakanku. Ia mengaku telah diutus oleh Allah sebagai Rasul. Sedangkan anak kecil itu adalah keponakanku juga, namanya Ali bin Abi Thalib. Ia mengikuti agama Muhammad dan wanita itu adalah istri Muhammad yang namanya Sayyidina Khadijah. Ia juga mengikuti agama suaminya." Perkataan Alif Al-Kindi membuktikan bahwa beliau adalah sosok istri yang setia menemani kemanapun Rasul pergi. Sayyidina Khadijah, sosok wanita karir yang dermawan. Di antara sederetan nama pengusaha muslimah, Sayyidina Khadijah adalah salah satu contoh pengusaha sukses dalam masanya. Jauh sebelum hadirnya para pengusaha sukses saat ini, nama Sayyidina Khadijah sudah terukir dalam sejarah sebagai entrepreneur wanita yang memiliki banyak aset dan perusahaan. Kesuksesan seorang Sayyidina Khadijah tidak hanya dilihat dari materi yang dikumpulkan. Lebih dari itu, beliau adalah gambaran makna kesuksesan yang sebenarnya. Terlahir dari keluarga bangsawan yang kaya raya dan mendapatkan warisan dari mantan suaminya tidak membuat Sayyidina Khadijah duduk santai dan berpoya-poya, menikmati kemewahan. Sebaliknya malah, Sayyidina Khadijah sangat ulet dalam mengelola usaha yang diwariskan oleh keluarga dan mantan suaminya. Dikarenakan itu merupakan sebuah amanah yang harus selalu dijaga dan dipelihara. Cerita kesuksesan seorang Sayyidina Khadijah dalam berbisnis memang sangat menarik. Bayangkan saja, ia berhasil mengelola perusahaan dengan tangannya sendiri, bahkan mempekerjakan para lelaki yang profesional. Sayyidina Khadijah merupakan orang yang konsisten dalam menjalankan aktivitasnya. Bisnis Sayyidina Khadijah tidak serta-merta sukses begitu saja, butuh kerja keras, ketekunan, dan kejujuran dalam menjalankannya. Sejak ia menikah dengan suami pertama, kedua, kemudian bercerai hingga menikah lagi dengan Rasulullah SAW, motivasinya begitu tinggi hingga ia mampu merintis usaha dan meraih kesuksesan. Salah satu kunci sukses seorang Sayyidina Khadijah yaitu kedermawanannya. Kedermawanan beliau sebenarnya terlihat dari cara hidupnya sejak awal jauh sebelum ia menikah dengan Nabi Muhammad SAW. Sayyidina Khadijah adalah wanita yang memilih hidup sederhana di tengah kekayaan keluarga yang melimpah. Mungkin karena itu pula Sayyidina Khadijah mendapat gelar kebanggaan sebagai wanita suci di antara wanita-wanita jahiliyah lainnya. Setelah menikah dengan Nabi Muhammad SAW, Sayyidina Khadijah pun menyerahkan seluruh hartanya untuk perjuangan dakwah Nabi. Potret kedermawanannya semakin terlihat ketika menjalani kehidupan rumah tangga. Selain mengasuh Ali bin Abi Thalib, keponakan Nabi yang sengaja beliau ambil dari pamannya, Sayyidina Khadijah juga pernah mengasuh Jubair ibnu Al-Awam yang ditinggal mati oleh ayahnya, dan mengasuh Zaid ibnu Harith yang menjadi anak angkat Rasulullah SAW. Pada saat suaminya memutuskan untuk mengasuh Ali bin Abi Thalib, Sayyidina Khadijah menerimanya dengan hati yang lapang dan penuh kasih sayang, sehingga Ali merasa seolah-olah diasuh oleh ibu kandungnya sendiri. Karena Sayyidina Khadijah memperlakukan Ali bin Abi Thalib sama seperti anak kandungnya sendiri.
Begitupun ketika Sayyidina Khadijah merasa suaminya menyukai Zaid bin Harithah, maka ia segera menghibahkan Zaid kepadanya. Sikap seperti ini membuat beliau memiliki kedudukan tinggi di hati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina Khadijah melihat kecintaan Zaid kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak dapat diukur oleh dunia dan seisinya. Kesimpulannya, Sayyidina Khadijah adalah contoh wanita yang ideal, tidak hanya sebagai seorang istri namun juga sebagai seorang ibu dan juga wanita karir. Sayyidina Khadijah adalah istri Nabi yang pertama dan menjadi istri satu-satunya sebelum dia meninggal. Sayyidina Khadijah adalah wanita pertama yang hatinya tersiram keimanan dan dikhususkan Allah untuk memberikan keturunan bagi Rasulullah. Menjadi wanita pertama yang menjadi ummahatul mukminin serta turut merasakan berbagai kesusahan pada fase awal jihad penyebaran agama Allah kepada seluruh umat manusia. Sosok yang sangat dermawan, rendah hati, setia, mulia, penuh kasih sayang, penyabar dan cerdas. Sayyidina Khadijah juga memiliki peran yang penting dalam ikut serta membantu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam menyiarkan agama Islam. Beliau membantu Nabi tanpa mengenal pamrih, baik dari segi materi dan psikis. Ia rela mengorbankan harta, benda dalam perjuangan Nabi Muhammad SAW tanpa mengeluh sedikit pun. Demikianlah kisah tentang wanita yang agung sejagat raya, yakni Sayyidina Khadijah, yang juga merupakan istri pertama dari Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan semoga dengan kita mendengarkan kisah-kisah seperti ini, mudah-mudahan kita menambah wawasan ilmu pengetahuan dan kecintaan kita kepada para sahabat serta para istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang telah berjuang mempertegakkan kalimah la ilaha illallah, yang telah membantu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam menyebarkan dakwah dan ajaran Islam. Dan mudah-mudahan video ini bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.